Duel Jepang versus Timnas Indonesia terlaksana pada 10 Juni lalu. Ini merupakan laga terakhir bagi kedua tim di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hasil, Timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-6. Kala itu Beckham Putra turun sebagai starter. Namun pemain milik Persib itu ditarik keluar pada awal babak kedua dan digantikan Ricky Kambuaya. Beckham kemudian mendapat kritik pedas atas penampilannya. Hal ini diakui langsung oleh sang pemain melalui akun Instagram pribadinya. "Terima kasih atas setiap doa, setiap dukungan, dan bahkan setiap kritik," kata Beckham memberikan penjelasan. "Semua itu adalah pengalaman bagi saya untuk terus bertumbuh. Jalan kita masih panjang dan perjalanan ini belum selesai. Kami datang dengan harapan, pulang dengan pelajaran. Kekalahan ini berat tapi bukan akhir. Kami akan kembali dengan kepala tegap, hati yang lebih kuat, dan tekad yang tak tergoyahkan," tulis Beckham Putra. Sementara itu, masalah kritik tersebut kini berbuntut panjang. Pasalnya ada yang hingga menebar hinaan kepada Beckham Putra. Hal ini membuat bobotoh bereaksi dan melaporkan hinaan tersebut ke polisi. Tentu, ini menjadi yang memang perlu kita perhatikan. Bobotoh Persib Bandung mendatangi markas Polres Sukabumi Kota di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikole, Sukabumi pada Jumat 13 Juni 2025 sore untuk membuat laporan. Dalam hal ini mereka melaporkan akun Facebook Sukabumi Alam Eksplorasi yang dinilai telah menghina Beckham Putra. "Kami menduga ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal melalui akun Facebook Sukabumi Alam Eksplorasi. Dalam unggahannya terdapat unsur bullying terhadap salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Beckham Putra," kata Firman Alamsyah, selaku salah satu perwakilan bobotoh yang membuat laporan. Firman Alamsyah membuat laporan karena tak ini nama baiknya dari kota Sukabumi tercoreng dan menimbulkan kesalahpahaman. Seperti yang diketahui, akun Facebook yang dimaksud menggunakan embel-embel nama daerah. "Sebagai warga Sukabumi, kami merasa nama Sukabumi baik kota maupun kabupaten tercoreng akibat ulah akun ini. Ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Kita berharap terduga pelaku bisa segera ditangkap dan mendapatkan efek jera dan mendapatkan sanksi sesuai peruntukannya," tuturnya. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, memberikan 5 masukan kepada penerusnya, Patrick Kluivert. Hal itu disampaikan saat dimintai komentar mantan penerjemahnya JJ via video call. Penggalan video call tersebut kemudian diunggah di akun Instagram. Indonesia sendiri telah memastikan lolos di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia dengan mengalahkan Cina pada Kamis 5 Juni 2025. Putaran keempat kualifikasi akan diikuti oleh 6 peserta yang finish di peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup putaran 3. Selain Indonesia, negara yang lolos ke putaran 4 adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, dan Irak. Pertandingan putaran 4 akan dihelat di atas jadwal FIFA Matchday tanggal 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Peringkat teratas dari masing-masing grup akan mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Masukan Sinteyong yang pertama lebih seperti evaluasi. Menurutnya pada laga melawan Cina, Indonesia seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol. Pertama-tama meskipun pertandingan sulit, para pemain kita telah menjalankannya dengan baik, kata pria yang karib disapa STY itu. Kendati mengapresiasi, ia tetap memberi catatan. Menurutnya, tim Garuda bisa menang dengan gol lebih dari 1. Sebenarnya, terlepas dari isi pertandingan, seharusnya kita bisa menang meski dengan permainan yang belum sempurna, katanya. STY pun menyebut nama gelandang serang Dewa United, Ricky Kambuaya, yang berkontribusi besar pada kemenangan Indonesia. Satu-satunya gol dari Ole Romani lewat titik penalti adalah berkat penetrasi Kambuaya yang akhirnya dilanggar pemain belakang Cina. Tapi,
Tetap saja baik Ricky Kambuaya maupun seluruh pemain lainnya telah memberikan yang terbaik. Namun cukup disayangkan karena kita hanya bisa mencetak 1 gol, ujarnya. STY mengatakan lebih banyak gol melawan Cina akan menambah rasa percaya diri JICS dan kawan-kawan di putaran 4 kualifikasi. Meskipun kita lolos ke putaran keempat dengan kemenangan itu, andai para pemain bisa mencetak lebih banyak gol di pertandingan seperti itu, maka saat masuk ke putaran keempat mereka pasti akan mendapat lebih banyak keberanian dan kepercayaan diri untuk bermain lebih baik, kata STY. Di akhir komentarnya, STY memuji capaian tim Merah Putih yang berhasil menjaga asa untuk lolos ke pentas Piala Dunia. Meskipun begitu, saya rasa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia yang sulit ini adalah pencapaian luar biasa, pungkasnya. Sementara untuk laga putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, ST menyarankan agar timnas Indonesia di bawah pesutan Petit River memperhatikan faktor cuaca. Di sana kita akan melawan banyak dari Timur Tengah, dan karena iklim dan lingkungan di sana sangat berbeda, saya rasa kita perlu mempersiapkan kondisi fisik yang baik, katanya. ST menekankan kepada Kluivert menjaga untuk menjalankan formasi di lapangan secara ketat. Jika Tom Haye dan kawan-kawan bisa disiplin dalam menyerang dan bertahan, maka lawan berat pun bisa ditumbangkan. Akan bagus juga kalau kita bisa memaksimalkan organisasi dalam pertahanan maupun penyerangan. Walaupun itu tidak mudah, kata Sintayong. Yang menjadi kunci melawan tim Timur Tengah, kata STY, adalah menganalisis setiap pertandingan yang pernah dilakoni. Dengan melihat kembali laga melawan tim Timur Tengah, Kluivert dan kawan-kawan bisa mengetahui secara jelas strategi apa yang harus diterapkan. Tapi jika kita menganalisis setiap pertandingan melawan tim Timur Tengah dengan baik, sehingga kita dapat mengetahui keunggulan kita apa yang bisa kita lakukan untuk membobol pertahanan lawan. Setelah itu adalah memastikan kekuatan yang dimiliki Ricky Kambuaya dan kawan-kawan menjadi kelemahan lawan, serta menganalisis bagaimana kekuatan itu bisa menjadi kelemahan bagi mereka. Lanjutnya, STY pun optimis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya yakin kita bisa mendapatkan hasil yang positif, ujarnya. Kiper timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi kembali ke kampung halamannya di Lombok setelah menyelesaikan 2 pertandingan terakhir bersama tim Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil yang memiliki keluarga di Praia, Lombok Tengah, memang sering mengunjungi tanah kelahirannya saat musim off. Namun kunjungannya kali ini terasa lebih istimewa karena dia kini mengenakan seragam timnas Indonesia. Di Lombok, Emil Audero tidak hanya datang sendirian, tetapi juga membawa istri dan anaknya. Selain itu, ibunya dan keluarga dari kakak perempuannya juga berada di Lombok. Kiper yang bermain untuk Como tersebut baru saja meluncurkan sebuah spa di kota Lombok yang dinamakan Ombak Wellness Spa. Dengan memiliki KTP, Emil kini memiliki keleluasaan yang lebih untuk mengembangkan bisnisnya di tanah kelahirannya. Terlebih lagi, Lombok saat ini telah menjadi salah satu tujuan wisata alternatif yang menarik selain Bali. Saat ini, bek Kevin Dix juga sedang berada di Lombok bersama istri dan juga anaknya. Kebetulan keluarga dari pihak istri Kevin memiliki usaha di daerah tersebut. Saya lebih suka Lombok ketimbang Bali karena lebih tenang, serta bisa bertemu dengan keluarga. Mungkin nanti saya akan pindah ke Lombok setelah pensiun, ungkapnya. Keluarga istri Dix yang juga memiliki keturunan Indonesia mengelola sebuah restoran di Lombok yang bernama The Wheel Lombok. Restoran ini menawarkan berbagai pilihan makanan vegan dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang menarik.